Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ki korang semangat Ibu. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mulai lapar nih kayak gini. Gimana kun sekejap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muhtaram wal mukarram, sedajah para habaib, para alim ulama, para kiai, segenap tokoh masyarakat, saya sangat betul kaula muljaaki, wabil khusus Al-Ustaz Al-Habib Qusay bin Abdullah As-Sekaf, sami'na wa ata'na. Mentermoga beliau selalu iparingin kesehatan, lanjang umur, sehat wal afiat fi ta'atillah wa fi ta'ar Rasul, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa segenap tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan juga para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kepada panjenengan sekalian. Dan tak lupa kepada para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, asyukar da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala yang melemangkan kaula sareng ajunan ki kumpul lagi sareng Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terus ecau sakinah sareng selerana semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi disampaikan oleh Bapak Lurah tercinta bahwasanya pada malam hari ini kita merayakan daripada kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Bapak Lurah tadi bilang kalau Habib Sauki ini masih bujang katanya. Alhamdulillah kalau di rumah Habib sudah punya putra 3 Bu. Tapi kalau di sini masih bujang ya. Jadi kalau ada yang mau daftar, bisa daftar ke istri dulu ya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi disampaikan juga bahwa yang ceramah ini ada 2 Pak. Nanti selanjutnya ada Ustadz Al-Habib Qusay As-Sekaf. Beliau nanti insya Allah lebih mendalam mengenai perayaan momentum Maulid Nabi ini. Al-Fakir asli dari Pasuruan, daerah Ranggeh,
ada yang pernah ke Pasuruan, Bu? Kalau pernah jalan-jalan ke Banyu Biru, ke Umbulan, nanti ngelewat rumah saya. Kalau ada waktu boleh main-main ke rumah nanti ya. Jadi sebelumnya Al-Fakir ini diminta oleh Bapak RT untuk ceramah mengenai maulid dengan bahasa Madura. Ya Al-Fakir abdina neka kan asli Pasuruan. Kalau ceramah ngakui bahasa Madura takutnya curiga. Bu Habib ini Pasuruan. Pasuruan kan bahasa Jawa, Bu ya. Mak pinter bahasa Madura ini, Pak. Ini ada indikasi curiga bisa kawin orang Madura ini berarti. Guru saya, ustadz saya bilang, Beb, kalau antum pingin fasih bahasa Madura, caranya cuma satu, Beb. Gimana caranya, Kiai? Caranya harus nikah sama orang Madura. Siapa orang Madura? Orang semua Madura semua. Ya, tapi syaratnya harus minta izin sama istri pertama. Nah ini beberapa ini ya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, perayaan daripada peristiwa kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bersuka cita, bergembira ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak yang bertanya, apa Bib dalilnya maulid? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya nanti dibilang bid'ah, dibilang sesat lain sebagainya. Tapi subhanallah, para ulama ini cerdas luar biasa para hadirin. Ulama-ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak sembarangan membuat acara seperti ini. Para ulama kita menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah dan rahmat dari Allah maka bergembiralah kalian semua. Jadi disuruh bergembira, disuruh senang, Bu. Atas apa? Anugerah dan rahmat dari Allah. Apa rahmat dan anugerah dari Allah yang paling luar biasa? Yaitu lahirnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita disuruh bergembira atas rahmat dan anugerah dari Allah, dan Nabi Muhammad adalah rahmat untuk semesta alam. Maka kita sekarang ini bergembira atas perintah dari Allah, dari rahmatnya Allah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, Bu, di dalam riwayat bahwa alam semesta ini ikut bahagia menyambut kelahiran sosok manusia yang paling sempurna nih, Bu. Bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan ternak ketika kelahirannya Rasulullah ini juga bergembira. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Hewan-hewan ternak kaum kafir Quraisy ketika itu berteriak berbahagia menyambut kelahirannya Rasulullah. Rasulullah ini di dalam riwayat lahir waktu itu pada hari Senin pukul 02.00, kurang lebih jam 2 dini hari sepertiga malam. Di dalam riwayat, sebagian riwayat menjelaskan seperti itu. Hewan-hewan itu berteriak apa? Humila aminatu bi Rasulillah wa huwa imamud dunya wassiraju ahliha. Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang manusia yang paling mulia, dan dia adalah penerang dan pemimpin semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, Bu Sayyidah Sayyidah Aminah nih, Bu. Sayyidah Aminah Sayyidah? Ibu, bapak-bapak, Sayyidah, Pak. Sayyidah Aminah nih. Mamanya.
Tak apal nih kayak gini. Kan ada qasidahnya Bu ya. Abdullah nama ayahnya Aminah, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul, suka duka. Inilah, ayo tolongin margana, yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini memang repot Bu ya, kalau bahasanya beda ini repot. Ingat saya waktu di pondok dulu Bu. Dulu di pondok itu saya wajib bahasa Arab. Wah repot bahasa Arab nih Bu. Akhirnya apa, suatu waktu ada teman saya Bu. Teman saya ini cerita, ada santri baru, 2 orang santri baru tukaran Bu, rebutan mau masuk pondok waktu itu. Akhirnya teman saya niatnya mau melerai, sudah, tidak usah tukaran, sudah, tidak usah tukaran. Ternyata teman saya kena jotos Bu, kena pukul, tidak terima. Teman saya akhirnya pukulan 3 orang. Kelihatan sama ustad. Ya waladi ta'al, ayo anak-anak sini. Dipanggil sama si ustadznya. Karena teman saya ini santri senior, maka ditanya, "Limada, ada apa ini?" "Ini ustadz tadi tukaran." Ustadznya bilang, "Bilughatil Arabiyah," ngomong pakai bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia. Oh posang ini teman saya. Ya apa mau bilangnya. Akhirnya taunya cuma hadza. Hadza itu apa? Ini ya Pak ya. Hadza ini, zalika itu kan ya. Taunya cuma hadza. Mikir akhirnya teman saya. Hadza ustadz, hadza wa hadza hadza. Ana hadza, ana di hadza, wa ana hadza. Insyaallah repot aku bahasa isyarat akhirnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi kembali mengenai peristiwa kelahiran manusia yang paling sempurna ini Bu. Semua makhluk bergembira, bahkan hewan-hewan pun juga bergembira. Tapi ada satu makhluk yang tidak bahagia. Siapa makhluk yang tidak bahagia atas kelahiran Rasulullah? Yaitu iblis laknatullah. Di dalam kitab dijelaskan ronak iblis arba'a ronak. Iblis berteriak 4 kali teriakan. Teriakan yang pertama hina lu'in, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah. Teriakan iblis yang kedua hina kharaja minal jannah, ketika dikeluarkan dari kenikmatan surga. Sudah dilaknat, dikeluarkan, ditendang dari kenikmatan surga. Teriak iblis untuk kedua kalinya. Teriakan iblis yang ketiga hina nuzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Suratul Fatihah ini keutamaannya luar biasa Bu. Disebut oleh ulama sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Disebut sebagai ayat sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena banyak sekali keutamaan di dalam suratul Fatihah. Bahkan ketika kita sholat, surat di dalam Al-Quran yang wajib dibaca surat Al-Fatihah. Kalau kita sholat lupa ada baca surat Fatihah, sengaja meninggalkan surat Fatihah, maka sholatnya batal. Mau surat-surat yang lain di antara 114 surat
yang wajib dibaca cuma suratul Fatihah di dalam solat. Kalau tidak dibaca surat Fatihah maka solatnya batal. Maka iblis teriak untuk ketiga kalinya. Kemudian teriakan iblis yang keempat yaitu hina wulidal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dilahirkan manusia mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jika ada orang atau siapapun yang tidak senang atas kelahiran Rasulullah, berarti dia mengikuti iblis. Nah, kita yang hadir di sini berbahagia, senang mengikuti perintahnya Allah, berkumpul, duduk di dalam majlis, berzikir, bertahlil, bertasbih. Paham ya tasbih ini? Nama tasbih ini bukan tasbih tek-cetekan ini kan. Apa tasbih ini? Subhanallah, subhanallah. Kalau takbir Allah bar, kalau tahlil la ilaha illallah, kalau tahmid alhamdulillah. Tadi sebelum mahalul qiyam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Maka seketika malaikat turun dari langit seraya menulis setiap nama-nama yang ada di dalam majlis tersebut, kemudian memohonkan ampun kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Bahkan di dalam riwayat hadis tersebut ada malaikat yang protes, Bu. Malaikat protes, ya Allah, tadi di dalam majlis di RT apa nih? RT 5 RW 1 ada yang sibuk main HP terus ya. Tadi katanya Pak Lurah masuk di YouTube, sibuk mana saya tak kelihatan di YouTube ya. Oh siap Pak Babinsa, terima kasih hadirnya. Sibuk main HP, sibuk lihat Habib yang ceramah, tidak merhatikan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai malaikat, saksikanlah setiap orang yang hadir di dalam majelis tersebut yang membaca tasbih, tahmid, tahlil, maka semuanya aku ampuni dosa-dosanya yang pernah dia kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita hadir di tempat ini selain bertasbih juga bersolawat. Di dalam hadis dijelaskan, man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu biha asyara hasanat. Apal Bu? Man shalla apa lagi? Tak tahu orang beb, dikala ampun beb. Man shalla alaika min ummatika salatan kataballahu biha asyara hasanat. Barang siapa di antara umatnya Rasul yang bersolawat sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sekali, maka oleh Allah dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Dicatat sama malaikat ini Bu, 10. Ditulis 10 derajat, ditinggikan derajatnya 10 derajat. Terus malaikat yang kiri menghapus 10 kesalahan yang pernah dilakukan. Itu sekali solawat. Tadi kita mulai dari awal, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah itu sekali langsung ditambah 10 pahala, dihapus 10 kesalahan. Nikmat luar biasa. Coba yang tidak hadir mungkin sibuk tidur-tiduran di HP, tapi ini semua subhanallah karena hidayah dan maunah pertolongan dari Allah. Banyak orang yang pingin hadir sebenarnya, tapi oleh Allah mungkin masih diberikan ujian dan segala macam. Walhasil kita yang hadir di tempat ini wajib bersyukur kepada Allah karena ini nikmat yang luar biasa. Mungkin kita capek, mungkin ada yang sibuk, kita mungkin sekarang protes, aduh Habibnya ceramah kol-kola terus, kola-kola tak paham saya. Tapi mungkin dengan kekecewaan sekarang kecewa, tapi nanti di akhirat sampeyan semua menangis bersyukur, alhamdulillah ya Allah, untung saya hadir dulu di majelis. Alhamdulillah ya Allah, meskipun Habib ceramah tak tahu ceramah apa, yang penting saya duduk dengarkan. Nikmat luar biasa, nangis bahagia nanti Bu. Karena yang kita harapkan bukan masalah ceramahnya sebenarnya. Mon ilmu kayak ini banyak, sampean nyari di Android, di HP, di YouTube banyak.
Tapi yang penting itu apa? Kumpul, duduk, berzikir, dan barokahnya ini yang luar biasa. Kalau cuma ilmu dimanapun kita bisa, tapi barokah dan manfaat waktu, manfaat ilmu ini tidak bisa kita dapatkan kecuali kita mau berkumpul seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh sebab itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi fadilah daripada sholawat kita diangkat derajat oleh Allah. Kemudian kita kumpul di tempat ini sebagai bentuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Beb kok harus cinta sama Rasulullah? Silahkan, kita boleh, kalaupun kita cinta sama suami, cinta sama istri, cinta sama anak, boleh silahkan. Tapi jangan sampai mengungguli kecintaan kepada Rasulullah. Karena la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa nasi ajmain. Tidak beriman artinya kurang sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai, kata Rasul, melebihi anaknya, melebihi bapaknya, melebihi orang tuanya, bahkan melebihi seluruh umat manusia, baru dia dikatakan imannya sempurna. Kalau kita lebih cinta suami, lebih cinta istri, lebih cinta anak, apalagi lebih cinta dunia, naudzubillah, daripada Rasulullah, maka tidak sempurna iman kita. Oleh sebab itu dengan momen perayaan Maulid seperti ini, mengharap, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan cinta saya, mahabbah saya kepada Rasulullah ditambah ya Allah. Makanya tadi kalau waktu mahalul qiyam, ini rahasia sebenarnya ya, tapi rahasia sudah banyak yang tahu di internet ini. Ada salah satu ustadz saya, kiai saya, alhamdulillah dulu saya di Al-Hikam Malang, beliau bilang waktu mahalul qiyam itu kamu minta 3 permintaan. Minta sama Allah, minta sama waktu mahalul qiyam, ya Nabi salam, waktu berdiri itu ya. Minta permintaan yang pertama, ya Allah, berikan hamba rizki untuk bisa berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Wah, itu permintaan yang pertama. Apa? Minta ziarah ke makam Rasulullah. Permintaan yang kedua, ya Allah, berikan hamba rizki dan anugerah supaya terus diakui menjadi umatnya Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Itu permintaan yang kedua, minta terus diakui menjadi umatnya Rasulullah. Karena bahaya Bu, kalau seumpama di akhirat kita mengaku-ngaku saya di umatnya Rasulullah, kita ini sebaik-baik umat, bahkan para nabi-nabi sebelumnya pingin jadi umatnya Rasulullah, tapi ternyata di akhirat kita diacuhkan oleh Rasulullah. Naudzubillah. Nah ini permintaan ketika maulul qiyam itu kita mohon sama Allah, minta supaya terus diakui menjadi umatnya Rasulullah. Kemudian permintaan yang ketiga, yaitu ini yang penting juga ini, ya Allah, berikan hamba rizki dan anugerah supaya nanti bisa mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Karena syafaat pertolongan nanti di hari kiamat ketika semua orang sibuk masing-masing, sudah Bu, di padang mahsyar ini dikumpulkan orang-orang semuanya telanjang semuanya. Bu Beb telanjang, sampai juga telanjang Beb. Bu iya semuanya telanjang, tapi tidak mau, tidak kira bingung, oh punyanya Habib itu besar, yang itu kecil, tidak ada sudah. Tidak kepikirannya itu sudah. Usang dengan dosanya masing-masing sudah. Akhirnya apa? Minta tolong sama orang tuanya, Pak tolong saya Pak, saya mau disiksa Pak. Wah sudah tidak usah, saya tidak kenal, sana sibuk, saya sibuk sama diri saya sendiri, banyak dosanya juga. Minta tolong ke orang tua tidak bisa, ke anak tidak bisa. Akhirnya semua para nabi pun diminta tolong. Nabi Adam tidak bisa minta pertolongan ke Nabi Adam, tidak bisa, ke Nabi Ibrahim tidak bisa, ke nabi-nabi yang lain tidak bisa, kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika itu sujud memohon pertolongan, umat-umatnya Rasulullah ini berkumpul menangis menunggu supaya Rasulullah mengangkat daripada sujudnya. Ketika itu Rasulullah menangis di dalam sujudnya, memohon supaya bisa membantu umatnya supaya terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini penting, kita minta syafaatnya. Makanya kalau setelah adzan kita akan disuruh membaca doa. Ini juga penting doanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal wasyarafa wad darajatal aliyatar wab'ashul maqamal mahmud. Nah ini, ya Allah berikanlah maqamal mahmud. Maqamal mahmud ini apa, Bu? Maqamal mahmud adalah kedudukan khusus untuk Rasulullah. Itu namanya syafaatul utma, syafaat yang paling besar. Nanti semua manusia sudah tidak bisa menolong kecuali nanti syafaatnya Rasulullah. Ini kita minta ketika mahalul qiyam. Tadi yang pertama, permintaan pertama supaya minta bisa ziarah ke makamnya Rasulullah. Yang kedua supaya diakui menjadi umatnya Rasul. Yang ketiga supaya mendapat syafaatnya Rasulullah. Kemudian para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada tambahan dari beberapa ustadz. Beliau menjelaskan ketika mahalul qiyam juga tambahi satu lagi, Beb. Permintaan satu lagi. Permintaannya apa? Permintaannya, ya Allah berikan hamba rizki supaya bisa bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan luar biasa, Bu. Kalau kita bisa mimpi Rasulullah, itu alamat orang pasti ahli surga sudah. Orang yang mimpi Rasulullah itu pasti Rasul. Tidak mungkin jin, setan dan lain sebagainya tidak bisa menyerupai Rasulullah. Kalau di dalam mimpi tersebut dia berjumpa dengan Rasul, pasti itu Rasulullah. Tapi ingat, jangan sampai kita mengaku-ngaku pernah mimpi Rasulullah kalau tidak pernah mimpi, Bu. Ancamannya luar biasa. Hati-hati. Kalau belum pernah mimpi Rasul kok bilang, "Oh, saya sudah sering, Beb, mimpi Rasul." Kayak apa? Kayak Raffi Ahmad, kayak siapa? Iya, bukan mimpi Rasul itu mungkin ya. Jadi apa artinya kalau kita betul pernah mimpi Rasulullah, cukup kita sendiri yang tahu, tidak perlu diumbar ke orang lain. Karena itu kenikmatan dari Allah khusus kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa tips, beberapa permintaan ketika mahalul qiyam para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian daripada perayaan Maulid ini kita juga disuruh untuk melaksanakan daripada hak-haknya Rasulullah. Apa haknya Rasul yang harus kita lakukan sebagai umatnya agar dicintai oleh beliau? Yang pertama yaitu kita harus menjalankan sunnahnya Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau umatmu mengaku cinta sama Allah dan Rasulnya, maka ikutilah sunnahnya Rasul. Sunnahnya Rasul banyak sekali. Beliau ketika diutus oleh Allah di usia berapa? Rasul diutus di usia umur berapa Rasulullah diutus? Mendapatkan wahyu pertama 20, 25. Oh, palang tuh, ada siapa? Usia berapa? 40 hampir 40 tahun. Waduh, kelopai kepina. 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Turun malaikat Jibril di gua Hira, apa insyaallah. Surat yang pertama yang malaikat Jibril berikan 5 ayat pertama yaitu surat Al-Fatihah. Apa? Al-Alaq. Ya, apa itu Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di usia 40 tahun sampai beliau wafat di usia 63 tahun, berarti selama 23 tahun beliau banyak mewarisi sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan, Bu. Selama 23 tahun beliau mendapat mukjizat Al-Quran dan juga ada sunnah-sunnah yang bisa kita laksanakan yang beliau wariskan selama 23 tahun itu. Mulai kita dari bangun tidur sampai kita memejamkan mata tidur lagi banyak, Bu, sunnah-sunnah.
Mulai kita dari cara bangun tidur, membaca doa bangun tidur apa Bu ya? Apa? Allahumma barik lana. Apa? Bismillah. Ini apal doa bangun tidur apa? Ya pokoknya alhamdulillah dah Beb ya. Bismillah alhamdulillah pokoknya. Sholawat. Oh, iya. Banyak Bu, mulai kita bangun tidur, masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi didahulukan kaki kanan apa kaki kiri Bu? Kaki kiri. Kalau masuk masjid kaki kanan. Hafal sudah ya. Kemudian masuk kamar. Kalau masuk kamar langsung loncat Bu ya, dua-duanya. Kemudian mulai kita bangun tidur tadi mandi, cara kita makan, duduk menggunakan tangan kanan, membaca bismillah, itu semua sunnahnya Rasul. Dan setiap kita melakukan sunnah, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi luar biasa nikmatmu. Kita menjadi umatnya Rasulullah ini nikmat luar biasa. Maka sungguh rugi kalau ada di antara umatnya Rasulullah nanti di akhirat ada yang masuk neraka, itu rugi Pak. Karena kita umat yang paling utama di antara umat-umat para nabi-nabi sebelumnya. Sampai-sampai Nabi Isa itu pingin nangis mohon sama Allah, ya Allah jadikan saya umatnya Rasulullah ini. Memohon sama Allah. Kenapa? Nikmat luar biasa, pahalanya besar dan ibadahnya cuma sedikit sebenarnya. Kan yang wajib dikerjakan itu kan cuma rukun Islam itu. Rukun Islam ada berapa Bu? 1. Apa? Salat, syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji bila mampu. Masya Allah, tepuk tangan dulu ya. Oh apal. Yang wajib orang Islam cuma 5 ini dah Bu. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat ketika ada waktunya mulai dari awal Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal sebelum matahari tenggelam, matahari terbit, itu disuruh membayar zakat. Kemudian syahadat ya tadi yang awal. Kemudian yang kelima haji kalau mampu. Mau tak mampu tak usah. Cuma 5 ini sudah wajibannya. Kemudian sisanya kita menambah dengan sunnah-sunnah. Kalau umat-umat dahulu, bukan umatnya Rasulullah ya, umatnya Nabi Musa, ibadah dalam sehari 500 kali, sholat 500 kali. Kita cuma 5 kali. Ada yang bilang 50 kali sholatnya kaumnya Nabi Musa. Puasanya itu dalam setahun mungkin 6 bulan. Kita cuma 1 bulan dalam setahun. Enteng sudah kita ini, dikasih memang keringanan, umat yang paling utama tapi ibadahnya paling gampang. Ini umatnya Rasulullah. Maka rugi seandainya kita menjadi umatnya Rasulullah, kalau masuk surga itu rugi. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita mendapatkan kenikmatan surga? Salah satunya mengikuti sunnah. Apa sunnah? Banyak, mulai sholat tahajud, dari cara kita makan, duduk dan sebagainya. Para ulama menjelaskan sebaiknya kita harus menjalankan sunnah ini setiap waktu. Kalau tidak bisa setahun berapa kali sudah? Sholat tahajud, sholat malam, sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu sebulan sekali lah. Kalau tidak mampu seminggu sekali. Kalau tidak mampu ya paling tidak seumur hidup sekali. Masa tidak? Cek sarannya Bu ya. Jadi paling tidak sekali seumur hidup itu melakukan sunnah-sunnah semua sudah dilakukan. Ya bapak-bapak ini ada sunnah yang khusus ya. Apa sunnah? Salah satunya adalah masna ya apa? An-nikahu sunnati. Nah ini hati-hati nih ya. Oh Beb, pokoknya sekali seumur hidup, pokoknya pernah Beb ya. Tuh, bahaya ini. Tidak perlu dibahas, nanti dibahas di ruang khusus kalau itu ya. Tapi intinya apa? Sekali seumur hidup harus pernah melakukan Bu ya. Sholat tahajud kalau tidak pernah harus. Mulai sekarang diniatkan, dipaksa. Yang tidak pernah sholat duha dipaksa. Yang tidak pernah sholat sunnah rawatib setelah maghrib 2 rakaat minimal.
Sebelum subuh sholat sunnah minimal 2 rakaat, harus sekali seumur hidup. Kapan lagi kita mau melaksanakan ini, Bu ya? Di momentum daripada perayaan Maulid ini, ayo kita sebagai bentuk kita betul-betul cinta sama Rasulullah, buktikan kita melaksanakan sunnahnya beliau. Kemudian hak Rasul yang kedua yang harus kita laksanakan, yaitu mencintai beliau. Tadi sudah dijelaskan, kita harus mencintai beliau di atas semua manusia, yang paling utama adalah Rasulullah. Kemudian hak yang ketiga yang harus kita laksanakan kepada Rasul, yaitu kita harus memuliakan dan mengagungkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau zaman sahabat dulu, Bu, para sahabat, ada salah satu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Kenal? Tidak kenal sama. Iya, tidak kenal juga saya. Di dalam kitab disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini adalah sahabat saudagar kaya raya. Ketika itu dakwah Rasulullah sudah mulai menyebar di kota Mekah. Awal-awal Rasul berdakwah, sehingga Rasulullah diusir dari kota Mekah, diusir ke kota Madinah. Ketika diusir, banyak sahabat yang sudah beriman kepada Rasul di kota Mekah juga ingin hijrah ke kota Madinah. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf yang terkenal saudagar kaya raya. Kalau di sini seperti siapa? Saudagar kaya raya. Udah ada dong, melarat ke ya. Saudagar kaya raya ini diancam sama pembesar-pembesar kafir Quraisy. Pak RT. Alhamdulillah. Berkatan bekerja ini berarti. Abdurrahman bin Auf ini diancam sama orang kafir Quraisy. Wahai Abdurrahman, kalau kamu mau hijrah ke Madinah mengikuti ajaran agamanya Rasulullah, syaratnya kamu harus merelakan harta kamu, tidak boleh dibawa. Rumah kamu tidak boleh dibawa. Rumah tidak mungkin dibawa, Bu ya. Kendaraan kamu tidak boleh dibawa. Istri kamu pun tidak boleh dibawa. Kemudian apa jawaban daripada Abdurrahman bin Auf? Ya tidak apa-apa sudah, saya mau pergi sudah. Kemudian istrinya ditanya, wah istriku, kamu mau ikut saya apa enggak? Kalau kamu ikut saya, kamu harus meninggalkan harta di sini. Kendaraan, emas, permata, berlian dan semuanya harus ditinggalkan. Kita harus berjalan kaki ke Madinah. Zaman itu 400 kilo, Bu. Hampir 3 bulan perjalanan kalau naik kendaraan unta waktu. Kalau jalan kaki berbulan-bulan. Maka apa jawaban daripada istrinya Abdurrahman bin Auf? Bagaimana saya bisa ikut perjalanan jauh? Kemudian pembesar kafir Quraisy datang menghampiri istrinya Abdurrahman bin Auf. Wahai si fulana, ya, istrinya Abdurrahman bin Auf, kalau kamu tidak ikut suamimu, katanya orang-orang kafir Quraisy, kamu nanti tak kasih harta banyak, tak kasih kendaraan mewah, tak, kamu boleh pilih pemuda-pemuda yang tampan di sini untuk kamu nikahi sebagai penggantinya Abdurrahman bin Auf. Kira-kira coba ibu-ibu di sini, seumpama ditawarkan, nah, ada penawaran ini, suaminya mau hijrah ke Kalimantan, tidak bawa, tidak boleh bawa harta, tidak boleh, ditinggal semua, dibuang semua, atau disuruh milih, tinggal di sini dikasih uang banyak, dikasih mobil apa, Avanza, Xenia, ya, Alphard, terus boleh milih orang laki bujang yang tampan. Kira-kira mau ikut suami apa tinggal di sini, Bu? Apa? Si ikut suami, Masya Allah. Percaya, Pak? Hah? Masya Allah. Oh ya, Masya Allah. Tapi apa yang jawaban daripada istri daripada Abdurrahman bin Auf? Ternyata dia tidak mau ikut. Dia merelakan suaminya untuk pergi ke Madinah. Dia tinggal hidup mewah di kota Mekah. Akhirnya singkat cerita, Abdurrahman bin Auf ini kenapa beliau Abdurrahman bin Auf? Karena keimanan luar biasa, memuliakan Rasulullah. Sampai di kota Madinah ada sahabat Ansor. Beliau mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah mantan saudagar kaya raya. Si sahabat Ansor yang ada di Madinah ini memberikan tawaran, wahai Abdurrahman bin Auf,
saya mau memberikan sebagian besar harta saya untuk kamu, dan saya akan memberikan salah satu anak gadis saya untuk kamu nikahi, kamu bebas memilih, kemudian kamu boleh tinggal di rumah saya di mana saja. Jadi sahabat Ansor ini terkenal juga orang kaya. Kalau sesama orang kaya ini biasanya mudah dapat chemistry rasanya. Jadi mudah membaur, mudah berakrab. Akhirnya sahabat Ansor ini tahu, silahkan kamu mau tak kasih harta sebanyak yang kamu mau, tak kasih anak saya gadis, silahkan kamu milih yang mana saja, kemudian silahkan kamu tinggal di rumah saya mana saja. Sekarang gantian bapak-bapak, kira-kira kalau ada orang menawari mau dikasih rumah mewah, dikasih harta banyak, dan boleh milih anak perempuan, gadis-gadis itu cantik-cantik Pak, boleh milih yang mana saja, kira-kira mau apa tidak? Ya apa Bu? Nih. Dengar Bu? Ngeding Bu? Wah, gak remah ini. Ditawari harta gadis langsung mau, ibu-ibunya padahal tidak mau loh Pak, setia ini Bu. Bapak-bapaknya ini bahaya Bapak. Ya kalau saya mungkin juga mau ya. Tapi Abdurrahman bin Auf apa yang beliau katakan? Terima kasih atas tawaranmu wahai sahabat Ansor, cukup tunjukkan saya di mana pasar berada. Ini luar biasa, Abdurrahman bin Auf memiliki mental seorang pedagang yang luar biasa tangguh. Tidak perlu, beliau ini punya komitmen, saya tidak perlu minta, cukup tunjukkan saya di mana pasar, saya akan berdagang di tempat. Subhanallah, karena memang dasarnya orang kaya dan memang Allah memberikan rizki yang lebih kepada Abdurrahman bin Auf ini, maka seketika oleh Allah diberikan rizki yang banyak. Walhasil dari cerita ini adalah sahabat Abdurrahman bin Auf memiliki keimanan yang luar biasa. Beliau rela meninggalkan istri, harta, dan seluruh kekayaan beliau demi keimanan kepada Rasul. Maka ini yang patut kita contoh daripada sahabat-sahabat mulianya Rasulullah. Kemudian hak yang keempat, yang terakhir, yaitu kita disuruh untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir cerita ini Pak ya. Terakhir terus mulai mau. Ada cerita ketika Rasulullah ini Isra Mi'raj. Pernah tahu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, Allah perkenankan Rasul untuk berjalan-jalan di kenikmatan surga bersama didampingi bodyguardnya adalah malaikat Jibril. Ketika berjalan-jalan di surga, Rasulullah ini melihat ada salah satu malaikat. Uniknya malaikat ini dari jemari tangannya ini keluar tangan lagi Bu, dari jempol keluar tangan, dari tangannya jari jemarinya keluar tangan lagi, banyak tak terhitung jumlah jari jemari. Takjub luar biasa Rasulullah. Akhirnya didekati oleh Rasulullah, ditanya, wahai malaikat, tugas kamu ini sebenarnya apa sih? Kok luar biasa saya melihat kamu ini diciptakan oleh Allah luar biasa. Kemudian kata malaikat tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, aku diciptakan oleh Allah seperti ini, ditugaskan untuk menghitung jumlah tetesan air hujan yang turun ke bumi setiap hari. Luar biasa ngitung jumlah tetesan ini. Setiap hari menghitung jumlah tetesan, berapa jumlah tetesan di bumi setiap harinya, berapa jumlah tetesan hujan ini. Kemudian Rasulullah luar biasa, takjub luar biasa, subhanallah luar biasa engkau. Kemudian malaikat itu mengatakan, wahai Rasulullah, tapi ada satu hal yang tidak bisa saya hitung, katanya. Loh, kamu ini hebat luar biasa, dikasih kelebihan oleh Allah, ada yang tidak bisa kamu hitung. Iya, apa yang tidak bisa kamu hitung? Yaitu pahala orang yang bersolawat kepada engkau wahai Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah, itu malaikat yang bisa ngitung tetesan hujan ini tidak mampu ngitungnya Pak. Saking banyaknya pahalanya,
si malaikat tersebut tidak mampu menghitung pahala daripada orang yang mau bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa diizinkan untuk berziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah untuk diakui terus sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki dari Allah untuk mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah untuk dapat bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.